mengasihi-Mu Tuhan, Engkau saja yang dimuliakan. Saudara yang sakit pasti disembuhkan. Saudara yang tidak berdaya pasti dibangkitkan, termasuk yang mengikuti ibadah online pada hari ini ataupun yang siaran tunda nanti. Saudara pasti dipulihkan melalui kuasa firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudaraku. Siapa yang percaya
firman Tuhan akan mengubah kehidupan saudara. Angkat tangannya. Berikan sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah blessed to be a blessing. Artinya diberkati untuk menjadi berkat, ya. Dan kita akan baca tentang blessing covenant atau perjanjian berkat Tuhan. Ya, perjanjian berkat Tuhan buat Abraham dan buat kita sebagai keturunannya. Mari kita sama-sama baca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Baca sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah. Ya. Ayat yang 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh karena semua kaum kamu ya, akan mendapat berkat. Ya, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Puji Tuhan. Ayat ini adalah blessing covenant atau perjanjian berkat yang tidak pernah dibatalkan. Janji berkat itu kepada Abraham, tetapi juga kepada kita semua sebagai keturunannya. Ya, kita percaya bahwa gereja Bethel ini sepenuhnya percaya firman Tuhan seutuhnya. Karena akhir-akhir ini kalau saudara yang suka main medsos, suka lewat pasti di FYP saudara, di Instagram saudara tentang orang-orang yang menganut kepercayaan bahwa dia hanya percaya pada perjanjian baru. Tidak, saudara. Firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan untuk kita semua. Ya, yang terdiri dari berapa pasal? Berapa kitab? 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Semuanya adalah perjanjian Tuhan buat kita. Amin. Dan kita percaya. Dan perjanjian kepada Abraham itu tidak pernah dibatalkan sampai saat ini. Dan kita berhak untuk mendapatkan berkat ini. Perjanjian itu mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Amin. Sama-sama katakan, saya diberkati Tuhan. Satu lagi. Sekali lagi, saya diberkati Tuhan. Sekali lagi, saya diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, kita harus percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, dan itu adalah janji Tuhan yang tidak pernah dibatalkan. Ya, pertanyaannya saudara, apakah kita harus mengintrospeksi diri kita? Kita harus merefleksi diri kita, melihat diri kita. Apakah kita sudah diberkati? Apakah kita sudah menjadi berkat? Ya. Dan melalui penjelasan firman Tuhan kita akan melihat lebih dalam lagi melalui pemaparan firman Tuhan pada hari ini tentang blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Pertama adalah blessed, artinya diberkati. Kita harus diberkati, baru kita bisa memberkati. Betul nggak saudara? Kita harus diberkati dulu, baru kita bisa memberkati. Kalau kita nggak diberkati, mana bisa kita memberkati orang lain? Mana bisa kita jadi berkat buat orang lain? Ya. Dan saya akan lebih detail tentang poin pertama ini, bless, karena ini yang akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ya, ini adalah blessing covenant, perjanjian berkat dari Tuhan untuk kita, dan harus kita terima. Dan perjanjian itu tidak pernah dibatalkan dan tidak dibatalkan oleh apapun juga. Itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan berjanji bahwa Tuhan memberkati kita. Coba tadi kembali ke ayat yang kedua. Di situ dikatakan aku, itu huruf besar A-nya. Ayat kedua tadi, Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku, itu huruf besar A-nya, berarti Tuhan akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar. Dan apa? Memberkati engkau, memberkati saudara dan saya, dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, pegang ayat ini semua. Dan saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Ya, next. Nah, bagaimana kita diberkati? Penilaian orang seringkali salah.
dari segi materi saja mereka menilai ya. Oh, dia udah diberkati Tuhan tuh hidupnya. Ya, dia keren, dia punya mobil yang bagus, dia punya rumah yang besar, dia punya investasi di mana-mana, dia menjadi orang yang kaya raya, dia dermawan, dia nyumbang ke gereja, dia nyumbang rumah-rumah ibadah, dia nyumbang panti-panti, dia membantu orang miskin. Itu penilaian dari segi materi saja. Tidak salah, saudara. Tetapi menjadi salah kalau hanya dinilai dari segi materi saja. Padahal hidup yang diberkati adalah hidup yang berubah. Ya, ini lebih dalam lagi. Amin. Sama-sama katakan hidup yang berubah. Hidup yang diberkati adalah hidup yang berubah. Dari yang lama menjadi yang baru. Dari yang tidak baik, yang jahat jadi yang baik. Itu orang yang diberkati. Ya, perubahan hidup. Ya. Jadi penilaian seorang diberkati bukan hanya dari materi saja, yang terpenting dari segi perubahan hidup. Maka perubahan materi akan mengikuti. Ada ayat lain mengatakan itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kalau perubahan hidup itu terjadi dalam kehidupan kita, itu materi itu akan ditambahkan kepada kita. Ya, hidup yang diubahkan artinya menjadi ciptaan yang baru, menjadi sesuatu yang berbeda. Yang lama digantikan yang baru. Itu hidup yang diberkati. Kita baca ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, yaitu saudara dan saya, ia adalah ciptaan yang baru. Terus yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Galatia 6 ayat 15. Satu lagi ayat kita baca. Galatia 6 ayat 15. Enggak dicatat ya, saya lupa. Bisa tampilkan? Galatia 6 ayat 15. Kita sama-sama baca. Iya, 1, 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan yang baru itulah yang ada. Secara fisik disunat atau nggak sunat itu nggak ada artinya, Tuhan katakan. Tetapi menjadi ciptaan yang baru itu ada artinya. Amin. Saudara, saya harus berubah menjadi ciptaan yang baru. Artinya hidup kita diberkati, hidup kita berubah. Yang dulu jahat jadi baik, yang dulu suka melakukan dosa sekarang tidak lagi. Contohnya di Alkitab ada ya, tapi kita nggak usah baca. Itu di dalam Kisah Rasul 1 pasal 1 sampai ayat 28 dan selanjutnya. Itu kisah seorang Saulus yang begitu jahat. Dia suka membunuh, dia suka menganiaya jemaat, dia suka membakar gereja pada waktu itu. Dia suka melecehkan orang-orang Kristen dan dia suka membunuh. Tetapi sekali waktu Saulus bertemu dengan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan dalam satu sinar yang besar. Ini kejadian nyata, saudara, real story. Dan Saulus buta selama 3 hari. Itu proses semuanya. Buta selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu, saudara, dia benar-benar bertobat. Ternyata diubahkan. Awalnya mungkin dia nggak mau, tetapi ketika dia bertobat percaya Yesus, dia disembuhkan. Dan dari Saulus yang jahat menjadi Saulus yang baik. Yang dulu suka membunuh sekarang membangun jemaat. Yang dulu suka menganiaya sekarang baik pada jemaat, menolong. Yang dulu suka membakar gereja sekarang membangun gereja. Saulus yang jahat berubah menjadi Saulus yang baik. Sehingga Saulus diganti namanya, disebut namanya diganti menjadi Paulus. Ya. Kalau kita lihat dari pengalaman Paulus, turning point, bahasa Inggrisnya, itu artinya titik balik, ya, turning point. Titik baliknya adalah ketika Saulus yang jahat encounter with Jesus. Ketika Saulus yang jahat bertemu dengan Yesus, diubahkan. Amin. Coba saudara lihat sini semuanya. Lihat sama sebelahnya. Ketemu dengan Yesus. Kalau sebelahnya nggak ada orang, lihat belakangnya. Ketemu dengan Yesus. Encounter with Jesus itu mengalami satu perubahan. Ya, turning point-nya adalah mendapatkan perubahan. Kalau saudara nggak bertemu dengan Yesus, kalau Saulus tidak bertemu dengan Yesus, dia tidak akan berubah semua. Dia tetap jahat. Dia menjadi orang-orang lama yang suka menganiaya. Dia tidak menjadi baru, tetapi ketika dia encounter with Jesus, dia berubah.
Ini turning point-nya. Ya. Jadi setiap kita yang mau diberkati, perhatikan baik-baik. Perubahan kita ingin mengalami perubahan hidup. Kita harus cari Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Encounter with Jesus. Siapapun, tidak ada yang bisa mengubah kita. Sifat kita, keburukan kita, kelemahan kita, kejahatan kita, ya, tidak ada yang bisa mengubah kita kecuali kalau saudara bertemu dengan Yesus. Itu bisa diubah 100%. Contohnya di dalam Alkitab, saudara. Paulus diubahkan dengan begitu luar biasa, ya, ketika bertemu dengan Yesus, sehingga dia dari orang yang jahat, sangat jahat, membunuh, saudara, menganiaya, dia menjadi orang yang baik yang luar biasa, saudara, karena bertemu dengan Yesus. Ketika kita mau diberkati, saudara, kita harus ketemu dengan Yesus, encounter with Jesus, sehingga kita akan mengalami perubahan. Kita diberkati, menjadi orang-orang yang diberkati. Amin, saudara. Ayat lain mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kemarin di Yud, ya, seek the Lord, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita baca ayatnya, Amos 5 ayat 6a. Amos 5 ayat 6a. 1, 2, 3. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sampai di sini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, kita punya hidup yang diubahkan, saudara. Hidup yang diberkati menjadi seperti Yesus. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, ya, artinya kita dekat sama Tuhan, kita diubahkan. Tetapi ketika Saulus juga bertemu dengan Tuhan, nggak langsung diubahkan. Ada 3 hari dia mengalami kebutaan, dia mengalami penderitaan, dia mengalami sesuatu yang bisa mengubahkan kehidupannya 3 hari, saudara. Waktu yang lama. Ini juga proses buat kita. Kita nggak bisa langsung ketemu Yesus, langsung berubah gitu. Oh, saya jadi Spider-Man gitu ya. Mana ya? Oh, di atas ya. Saya jadi Spider-Man gitu. Nggak bisa langsung ya. Tetapi ketika kita mau bertemu dengan Yesus, itu kita ada proses. Ada proses mengubah kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati. Ya. Menjadi proses itu yang akan membuat kita serupa dengan Yesus. Ketika kita mau diubahkan, kita harus dekat dengan Tuhan. Mau tidak mau kita harus dekat, saudara. Ya, ada ungkapan dalam bahasa Inggris bilang gini, nearness is likeness. Kedekatan adalah keserupaan. Nearness is likeness. Kedekatan adalah keserupaan. Semakin kita dekat, maka akan semakin serupa. Kalau saudara dekat dengan penggosip, lama-lama saudara jadi penggosip. Saudara dekat dengan penipu, saudara bisa jadi penipu loh, hati-hati. Saudara dekat dengan orang yang sukses, saudara bisa ke bawah sukses. Itu banyak ceritanya, saudara. Saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Haleluya. Nearness is likeness, ya. Jadi mari setiap hari kita mencari Tuhan. Bangun pagi, kita bangun mesbah di hadapan Tuhan. Setiap pagi kita mulai dengan pujian dan penyembahan, membaca firman Tuhan dan berdoa agar iman kita semakin diteguhkan dan kita diubahkan serupa dengan Kristus. Perubahan inilah yang disebut saudara dan saya diberkati Tuhan. Ya, amin, saudaraku. Sama-sama katakan I am blessed. Sama-sama katakan saya diberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, saudara pasti diberkati. Ingat, poinnya adalah ketemu dengan Yesus, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua adalah be a blessing. Apa artinya? Menjadi berkat. Setelah kita diberkati, kita nggak boleh diam aja. Kita juga harus menjadi berkat buat banyak orang. Ya, kita harus menjadi berkat buat sekitar kita. Kita harus menjadi berkat terutama untuk keluarga kita. Kita harus menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita, dunia pekerjaan kita, dalam waktu kita beraktivitas. Kita harus menjadi berkat, ya. Dan menjadi berkat itu artinya apa? Memberikan dampak surgawi, heavenly impact. Memberikan dampak surgawi, ya, untuk sekitar kita, ya, untuk keluarga kita, tempat kerja kita, tempat sekolah kita, ya, dan akhirnya seluruh kota, seluruh bangsa akan diberkati dengan kehadiran saudara. Kita baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Haleluya. Ya.
Ini firman Tuhan untuk kita semua ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi dimanapun saudara berada, lagi di dalam kota atau di luar kota, lagi di dalam negeri atau di luar negeri, saudara harus membawa shalom, damai sejahtera. Jadi keberadaan saudara ketika saudara di rumah, ketika saudara di tempat pekerjaan, ketika saudara lagi jalan-jalan, ketika saudara lagi sport, lagi belanja, dimanapun saudara berada, saudara membawa shalom, damai sejahtera. Mungkin sekali waktu mau dikhotbahkan secara khusus ya tentang saudara pembawa damai sejahtera, peacemaker, pembawa damai sejahtera. Jadi ketika saudara ada di tengah-tengah sesuatu orang-orang yang tidak ada damai sejahtera, begitu saudara hadir, saudara membawa damai sejahtera. Itu yang harus terjadi, memberikan dampak surgawi, heavenly impact. Ya. Nah, ayat lain menerjemahkan heavenly impact ini, kita menjadi garam dan terang dunia. Ya, menjadi garam dan terang dunia. Kita baca ayatnya. Matius 5, 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia tidak suka? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya Tuhan mempercayakan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa Yesus. Amin. Ya, ini dampaknya kita lihat dalam Perjanjian yang baru, bahwa heavenly impact itu membawa menjadi garam dan terang dunia. Ya, jadi ketika kita menjadi berkat, ya, memberkati, be a blessing, dampaknya bukan dampak duniawi aja, worldly impact, ya, menjadi orang yang baik. Penting nggak jadi orang yang baik? Penting. Orang yang dermawan, penting nggak? Penting. Suka menolong orang, suka membantu orang, itu harus terjadi. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi kita harus memberikan heavenly impact. Be a blessing, menjadi berkat adalah menjadi garam dan terang dunia. Ya, ini adalah dampak surga yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Menjadi garam dan terang. Ya. Fungsi garam apa yang paling penting? Coba, Ibu Syuling suka masak kan? Fungsi garam apa? Buat ada rasa. Fungsi garam apa, Pak Ahok? Fungsinya itu rasa. Fungsinya apa? Enak, betul. Tadi ada rasa. Mata. Untuk ada rasa. Itu bahasa Jawanya. Tadi Ibu Syuling bahasa Sundanya untuk ada rasa. Untuk bahasa Jawanya untuk ada rasa. Oke. Satu lagi. Siapa? Jian. Fungsinya garam. Oh, sama itu banyak loh fungsinya untuk mengawetkan. Ya. Kemarin lagi pas saya bahas ini sedikit cuplikan firman Tuhan ini di House of Blessing. Ya, ada yang bilang nih untuk musir ular. Ternyata hoax gitu ya. Sekarang banyak di TikTok atau di yang lain bahwa ketika ular dikelilingin garam aja dia lewat aja biasa gitu. Jadi sebenarnya nggak takut sama garam ya. Tetapi fungsi garam yang paling utama itu adalah untuk membuang kotoran
dan mencegah pembusukan. Itu yang paling utama. Ya kalau ibu-ibu masak nih, apalagi kalau misalnya kayak sayurannya brokoli gitu ya, itu udah harus direndam dulu, terus bahasa Jermannya dikopiok-piok gitu ya. Nah itu sama air garam, sehingga nanti uletnya kotorannya itu terbuang, bersih, jadi bersih. Itu untuk membuang kotoran. Dan satu lagi untuk mengawetkan makanan. Ikan asin, expirednya lama banget, expirednya. Padahal itu ikan udah mati, tapi begitu dikasih garam, dia jadi awet. Ya, luar biasa. Nah, artinya buat kehidupan kita secara rohani adalah ketika kita jadi garam, kita memberikan, membersihkan ya saudara-saudara kita dari pengaruh negatif yang kotor, yang mengakibatkan pembusukan karena dosa. Kehadiran saudara sebagai garam mencegah dosa-dosa itu terjadi, ya, dan yang membuat orang kotor dan akhirnya busuk dan akhirnya mati. Jadi ketika kita jadi garam, dosa itu dicegah, ya. Jadi ketika kita melihat ada di tengah-tengah kita, keluarga kita, lingkungan kita, tempat kerja kita ada dosa, kehadiran kita itu akan membatalkan dosa-dosa tersebut. Ya, itu fungsinya garam. Yang kedua, fungsinya terang. Ya, terang itu akan menerangi, fungsinya akan menerangi. Ya, ketika saudara jadi terang, maka akan menerangi jalan setiap orang, sehingga tidak terjatuh dalam dosa atau salah jalan. Ya, biasa kalau ruangannya gelap, terus misalnya malam-malam kita nggak kelihatan, saudara bisa jatuh, kita nggak tahu ada apa di depan kita. Mungkin ada kali gitu ya, bisa jatuh. Tapi kalau terang itu orang nggak akan terjatuh. Jadi fungsinya saudara sebagai terang, yang pertama tadi sebagai garam, yang kedua sebagai terang, itu akan menerangi jalan-jalan orang, sehingga mereka tidak akan tersandung, mereka tidak akan terjatuh, mereka tidak akan salah jalan, tapi mereka akan berjalan dalam terang karena kegelapan itu diterangi oleh saudara. Ya, jadi kalau saudara lihat orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, saudara harus beritahu bahwa mereka salah jalan. Harus orang-orang yang salah mengambil tindakan harus saudara kasih tahu. Aduh, nggak enak ngasih tahu sama keluarga, nggak enak ngasih tahu sama sahabat, nggak boleh. Saudara harus katakan itu salah. Saudara harus menerangi jalan-jalan yang dalam kegelapan. Amin, saudara. Ya, jadi kita harus jadi berkat. Amin. Sama-sama katakan, saya pasti menjadi berkat. Untuk keluarga saya, untuk sekitar saya. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Jadi ketika saudara tidak memberikan dampak surgawi, saudara seperti garam yang tawar. Ya, ada ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa ketika kita menjadi garam yang tawar, yang tidak ada rasanya, itu tidak berguna dan akan dibuang dan diinjak orang. Ketika saudara tidak jadi terang, saudara seperti cahaya yang diletakkan di atas, di bawah gantang, yang tidak berguna apa-apa. Ya, tetapi ingat baik-baik, blessing covenant atau perjanjian berkat ini tidak pernah dibatalkan buat kita semua. Saudara pasti diberkati Tuhan, amin. Asalkan saudara ikuti prosesnya, mau diubahkan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan saudara pasti menjadi berkat, memberikan dampak surgawi, menjadi garam dan terang untuk sekitar saudara. Amin, saudaraku. Blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi ku mau seperti-Mu Yesus. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya.
mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bagi berdiri. kekuatan Tuhan yang luar biasa yang sudah menjamah setiap kami. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang punya masalah Tuhan sudah beri jalan keluar. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang baik, Allah yang hidup. Luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan masalah, Tuhan Kau akan tolong supaya mereka terlepas dari semua masalah mereka, karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Kalau yang sakit, yang sampai tidak bisa jalan, Tuhan sembuhkan, pulihkan, supaya minggu-minggu selanjutnya mereka juga boleh hadir di tempat ini. Yang malas, berikan kerajinan, Tuhan nasihati dia, Roh Kudus yang akan membimbing supaya mereka menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terpujian nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat yang besar dari
Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. Selamat ulang tahun Pak Fahri. Happy Sunday. Jesus bless you.